يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali perjalanan panjang kita dalam pembahasan taubat. Saya lihat ada dua pembahasan yang sangat panjang dalam kitab Madarijus Salikin ini. Pertama adalah pembahasan tentang taubat. Lalu nanti ada lagi pembahasan yang sangat panjang, yaitu tentang ridho. Dalam pembahasan tentang ridho itu, Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ada 40 pemandangan yang menyampaikan manusia kepada ridho. Wah, ini pembahasan yang sangat panjang lebar. Baik jemaah sekalian, mengawali kajian kita pagi hari ini insyaallah pada halaman 393, bertaubat dari satu maksiat tetapi dengan melakukan maksiat yang lain. Artinya kalau dalam edisi rangkuman Anda lihat judulnya adalah apabila dosa tidak terlepas kecuali dengan dosa. Mengawali kajian kita pagi hari ini, saya sampaikan sebuah ucapan Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Beliau berkata, manusia yang paling malang adalah seseorang yang terhalang dari Allah. Terhalang dari Allah dalam arti Allah buka di depannya pintu menuju Allah, tetapi dia tidak memasuki pintu tersebut. Allah buka di hadapannya pintu menuju Allah, tapi dia tidak memasuki pintu itu. Inilah orang yang terhalang. Dan yang lebih malang lagi adalah orang yang terhalang tapi tidak merasa terhalang. Itu lebih malang lagi. Baik. Misalnya ketika Anda tidak ada kesibukan, Anda hanya duduk-duduk di meja di kursi tamu. Di hadapan Anda ada waktu, di depan Anda ada mushaf. Artinya di depan Anda ada pintu menuju Allah. Tapi ternyata Anda tidak masuki pintu tersebut. Sibuklah kita dengan yang sia-sia. Tapi sadarkah Anda bahwa sibuk Anda dengan yang sia-sia, sesungguhnya Anda sedang terhalang menuju Allah. Cuma sekalian, taubat ini adalah ibadah dan ikhtiar kita untuk membersihkan diri. Akan tetapi ulama-ulama kita mengatakan langkah-langkah membersihkan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla, yang pertama adalah bahwa Anda beradab kepada Allah. Tunjukkan kepada Allah bahwa Anda beradab. Adab Anda kepada Allah ini akan membersihkan Anda. Contoh, beradablah kepada Allah ketika Allah berikan Anda nikmat. Beradablah kepada Allah ketika Allah berikan Anda ujian. Beradablah kepada Allah ketika Anda sedang ibadah. Beradablah kepada Allah ketika Anda sedang berada dalam musibah. Jadi di setiap keadaan-keadaan Anda, usahakan beradab kepada Allah. Dan itu adalah langkah
penting dalam membersihkan diri. Apabila di hadapan Anda ada peluang dosa, beradablah kepada Allah. Peluang itu akan tertutup. Apabila di hadapan Anda ada jalan ketaatan, beradablah kepada Allah. Anda akan ada di jalan itu. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, kita masuki pembahasan kita. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, apabila dosa tidak bisa terlepas kecuali dengan dosa. Di sini Imam Ibnu Qayyim menyebutkan satu contoh yang sangat yang mungkin kita mengatakannya agak vulgar. Hanya saja semua yang vulgar dalam hubungannya dengan kebenaran bukan vulgar. Vulgar berhubungan dengan kebenaran adalah ilmu. Contoh misalnya dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi kita sallallahu bersabda, yub'atsun nas yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan buhman. Nanti pada hari kiamat semua manusia akan dihidupkan oleh Allah tanpa alas kaki, tanpa berbusana, dan tanpa berkhitan. Jadi tanpa pakaian, tanpa khitan. Ini terkesan vulgar, tapi vulgar yang ada hubungannya dengan kebenaran adalah ilmu. Anda jangan salah itu. Jadi jangan ada yang mengatakan ternyata dalam Islam ini vulgar juga bahasanya. Tapi lihatlah vulgar itu hubungannya dengan apa. Saya ulangi sekali lagi, pembicaraan yang terkesan vulgar dalam Al-Quran, hadis, ataupun dalam pembahasan para ulama, apabila hal itu berhubungan dengan kebenaran, berarti pembahasan itu adalah ilmu. Baiklah, di sini Imam Ibnu Qayyim memberikan contoh. Kalau seseorang terlanjur zina, di dalam zina ada dua gerakan, dua-duanya nikmat. Memasukkan adalah nikmat, menarik ke atas adalah nikmat. Gerakan naik adalah nikmat, gerakan turun adalah nikmat. Jadi memasukkannya adalah dosa, menariknya ke atas juga dosa. Lalu Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, kalau seseorang telah terlanjur, mohon maaf, memasukkan alat reproduksinya untuk zina, itu dosa. Tiba-tiba dia menyesal, entah apalah yang terjadi, tiba-tiba menyesal, dia ingin bertaubat. Sementara kalau dicabut, mencabutnya pun akan ada rasa nikmat dan di situ ada nilai dosa juga. Tapi kalau dia tidak cabut, dia nggak akan lepas dari dosa. Itu contoh diberikan oleh Imam Ibnu Qayyim. Baik, di catatan kaki untuk edisi rangkuman, saya berikan contoh yang lebih dekat. Apabila seseorang terlanjur mengambil pinjaman riba dan harus dilunasi misalnya dalam tempo 3 bulan, baru saja tempo cicilan ini berlangsung 1 bulan, ternyata dia tahu bahwa pinjaman ini adalah riba. Melepaskan riba saat itu dia tidak bisa, dia tidak mampu. Dan otomatis dia harus menyelesaikan semua cicilan ini. Ini artinya dia tidak bisa meninggalkan dosa kecuali dengan melanjutkannya. Kalau dia tinggalkan dosa di tengah cicilan, ditangkap,
penjara dan ribanya tetap tidak hilang. Kalau ditangkap, masuk penjara, ribanya hilang, selesai. Tapi kan tidak. Dalam perjalanan kredit, bertemulah dengan kebenaran bahwa riba adalah dosa. Kalau dia berhenti tidak mau melanjutkan cicilan, tentu dia akan masuk penjara. Masuk penjara tetap saja ribanya tidak hilang. Baik. Jadi jamaah sekalian, dalam hal ini Anda lihat, dia tidak bisa melepaskan hutang riba itu kecuali melanjutkan cicilan. Nah, di sini di mana dia bertaubat? Saya taubat hari ini, jalan syarat taubat itu kan berhenti. Itu syarat taubat. Pertama menyesal, yang kedua berhenti, nomor 3 bertekad tidak mengulangi lagi. Ini 3 syarat taubat atas dosa antara Anda dengan Allah Azza wa Jalla. Nah, sekarang setelah masa kredit ini baru berjalan 1 bulan, saya bertaubat. Cuman bagaimana saya meninggalkan riba? Sementara masih ada cicilan sekian bulan lagi. Syarat taubat berhenti dan saya tidak bisa menghentikan ini. Keputusan, wewenang, kekuatan ada di tangan orang lain. Nah, inilah yang dibahas oleh Imam Ibnu Qayyim. Yang artinya dalam hal ini ada satu rukun taubat yang tidak terpakai. Rukun taubat menyesal, iya saya menyesal. Rukun taubat bahwa saya bertekad tidak mengulangi, iya rukun ini bisa terpakai. Tapi rukun taubat yang ketiga, berhenti sekarang juga. Nah itu bagaimana? Tidak bisa berhenti sekarang juga. Karena ini cicilan yang harus berjalan. Baik jamaah sekalian. Dalam hal ini Imam Ibnu Qayyim menyebutkan beberapa pendapat, tetapi untuk edisi rangkuman pendapat-pendapat ini semuanya kita pangkas. Kita hanya menyebutkan pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Qayyim. Kata Imam Ibnu Qayyim yang lebih tepat dalam hal ini bahwa menempuh dosa untuk meninggalkan dosa adalah taubat. Karena meninggalkan dosa adalah perintah. Dan tidak mungkin sebuah perintah dihukumi terlarang. Baik. Ini riba dengan masa tempo kredit 6 bulan. Berjalan 3 bulan, saya ingin bertaubat. Tapi tentu saya nggak bisa berhenti di bulan ketiga ini. Kalau saya ingin menyelesaikan, harus dilanjutkan. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, melaksanakan satu dosa untuk menghindari dosa diperintahkan. Karena taubat diperintahkan. Bahwa melakukan dosa untuk menghindari dosa, berarti ini diperintahkan. Dan yang diperintahkan itu tidak masuk larangan. Sehingga dengan demikian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa bagi yang berzina tadi silahkan dicabut. Mungkin ada rasa nikmatnya, tapi ini bagian dari meninggalkan dosa. Anda gak bisa meninggalkan zina kalau gak dicabut. Walau mencabutnya ada nikmat, tetapi ini adalah satu-satunya cara untuk meninggalkan zina. Jadi anggaplah mencabut dengan rasa nikmat itu dosa, tapi tanpa dosa ini Anda nggak bisa meninggalkan zina. Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan, kalau dosa tidak bisa ditinggalkan kecuali dengan dosa, maka dosa yang kedua ini diperintahkan. Dosa diperintahkan dia, karena dia gerbang Anda untuk meninggalkan dosa. Pilihannya cuma 2, Anda tidak melakukan dosa yang kedua, yang artinya mungkin dalam waktu yang lama akan menjerat Anda. Itu pilihan pertama. Pilihan yang kedua, Anda melakukan dosa yang kedua ini, tapi detik itu juga Anda akan lepas. Saat itu juga Anda akan terlepas. Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati. Jadi dengan demikian kata Ibnu Qayyim rahimahullah,
satu dosa yang memang tidak bisa ditinggalkan kecuali dengan dosa, maka melaksanakan dosa untuk meninggalkan dosa hukumnya dimaafkan. Dimaafkan bukan boleh, tapi dimaafkan. Kenapa dimaafkan? Karena Anda tidak punya pilihan lain. Insya Allah nggak terlalu beda jauh dengan kasus Anda kelaparan dan tidak ada makanan kecuali daging babi. Makan daging babi ini aslinya adalah haram. Tapi bahwa Anda membiarkan diri Anda mati, itu juga haram. Anda tidak lepas dari haram besar yaitu mati, kecuali dengan haram kecil yaitu makan babi. Maka haram yang kecil ini dimaafkan untuk melepaskan diri dari haram yang besar. Baik. Kita lanjutkan. Apabila dua dosa masing-masing memiliki nilai bahaya, ada dua dosa, ada dua pilihan. Dua pilihan ini sama-sama dosa, sama-sama memiliki nilai bahaya. Misalnya seorang prajurit yang menjatuhkan diri ke tengah timbunan korban luka parah. Apabila ia bergerak akan membahayakan yang lain, apabila ia tidak bergerak juga akan mematikan yang lain. Misalnya ini ada tumpukan tentara yang sudah terluka parah. Lalu ada seorang yang ingin menyelamatkan diri, melemparkan dirinya ke tengah tumpukan korban luka parah itu. Kalau dia bertahan di atas korban luka parah ini akan mati, karena saya persis di lukanya. Tapi kalau saya bergeser ke kanan, ini juga akan mati. Menurut Anda ada kasus ini enggak? Atau ini hanya satu pengandaian? Bisa jadi ada. Mungkin Anda ingat beberapa tahun lalu, mungkin 10 tahun lalu, ketika pemerintah Thailand itu menangkap kaum muslimin dalam satu rekayasa penangkapan, dan itu dimasukkan ke truk mencapai 6 lapis seperti ini. Satu lapisan pertama, 2 lapis, 3 lapis. Jadi manusia di dalam truk itu mencapai 6 lapis. Tapi dalam hal ini tentu mereka dimasukkan saja. Ini kasusnya seorang prajurit sengaja menyelamatkan diri, tetapi tidak ada cara kecuali melemparkan diri ke tengah tumpukan korban luka parah. Ternyata dia telah menimpa seorang yang luka parah. Kalau saya bertahan di sini dia akan mati. Kalau saya bergeser ke kanan, yang kanan juga mati. Nah, ini ada dua pilihan dosa, tapi dua-duanya memiliki risiko. Yang pertama adalah risiko dan yang kedua adalah risiko. Apa yang mesti dilakukan? Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, pada dasarnya dalam hal ini dia bagaikan alat yang tidak memiliki satupun tindakan yang diizinkan oleh Allah. Dalam hal ini Anda gak punya pilihan yang diizinkan oleh Allah. Anda bertahan di posisi Anda, menimpa seorang korban luka parah, itu tidak diizinkan Allah. Atau Anda bergeser ke korban lain, itu pun tidak diizinkan oleh Allah. Apa yang mesti dilakukan? Taubat dalam kondisi seperti ini cukup dengan menyesal dan bertekad tidak mengulangi, dan ia tidak mungkin bertaubat dengan meninggalkan dosa yang sedang berlaku. Anda nggak mungkin meninggalkan dosa ini. Kenapa? Anda mau meninggalkannya kemana? Geser kanan mati kanan, geser kiri mati kiri. Enggak geser yang di bawah Anda mati. Ini dosa benar-benar tidak bisa Anda tinggalkan. Kata Imam Ibnu Qayyim, pertama, menyesallah atas perilaku Anda. Nomor 2, jangan ulang lagi ke depan. Kemudian yang ketiga kata Ibnu Qayyim, adapun syarat taubat bahwa Anda harus meninggalkan dosa, syarat dan rukun tersebut gugur karena Anda tidak mungkin melakukannya. Baik, inilah pembahasan hukum taubat yang ke-6. Kita lanjut hukum taubat yang ke-7. Ketika dosa tersangkut hak manusia. Nah, ini hati-hati nomor 7 ini. Anda berdosa,
Tapi bukan antara Anda dengan Allah, tetapi antara Anda dengan manusia. Nanti akan ada pembahasan bahwa dosa dalam Al-Quran itu ada 12. Salah satunya adalah zalim. Zalim manusia ini ada 3. Pertama, zalim manusia terhadap dirinya. Apa itu? Anda berikan diri Anda kenikmatan sesaat untuk nanti Anda bayarkan dengan sengsara yang sangat lama. Ini namanya zalim terhadap diri sendiri. Anda ambil kenikmatan sesaat untuk dibayar dengan sengsara yang sangat buruk. Seperti misalnya orang-orang yang melakukan dosa-dosa, zina dan selanjutnya. Zalim yang kedua adalah zalim seorang hamba kepada Allah. Zalim hamba kepada Allah adalah syirik. Nomor 3 adalah zalim seorang hamba terhadap hamba yang lain, yaitu apabila Anda mengambil hak orang lain tanpa izin, itu dinamakan dengan zalim. Ibnu Qayyim memberikan contoh, apabila dosa berkaitan dengan kehormatan manusia seperti ghibah, harus meminta maafkah secara langsung atau cukup hanya bertaubat kepada Allah saja? Ini hukum yang satu ini penting, karena ghibah ini dosa bersama. Ada nggak yang suka ghibah di sini? Saya kira ada, tapi tidak banyak, sehingga orangnya nggak ketahuan. Termasuk pendidikan usia dini itu di rumah kita adalah ghibah itu. Anak kecil kita pulang sekolah itu pertama kali dia ghibah, masa teman aku begini? Oh iya, teman kamu begini. Lalu Pak Guru juga begini, ghibah lagi. Baik jemaah sekalian, kalau seseorang terlanjur ghibah, apakah untuk taubat dia harus mendatangi orangnya, minta maaf, dan terbuka, saya ghibah kamu begini. Atau tidak perlu bertemu langsung, cukup taubat saja kepada Allah? Ya, nomor 2 ini lebih enak. Tetapi mari kita timbang dua pendapat ini berdasarkan dalil. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana 'indahu madlamatun li akhihi," siapa yang memiliki kezaliman terhadap saudaranya berupa kehormatan, falyatahallalhu al-yawm, maka hendaklah ia minta maaf hari ini, qabla an la yakuna dinar wala dirham, sebelum dinar dan dirham itu tidak lagi berguna. Jadi Nabi kita bersabda, zalim kalian terhadap orang lain hari ini bisa kalian bayar dengan dinar, bisa kalian bayar dengan denda. Misalnya fulan zalim kepada fulan, Anda bisa membayar denda kepada korban, lalu kemudian di antara kalian selesai urusan. Di akhirat, kezaliman ini tidak bisa diselesaikan dengan uang. Maka Nabi SAW bersabda, mumpung kezaliman kalian bisa diselesaikan dengan uang, selesaikan sekarang. Syukur-syukur korban ini tidak meminta uang. Saya maafin kamu, tidak usah bayar. Baik jamaah sekalian, jadi intinya dalam hadis tadi kata Nabi SAW, siapapun di antara kalian yang tersangkut kezaliman dengan orang lain berupa kehormatan alias ghibah alias fitnah, kata Nabi SAW, segera minta maaf, karena nanti akan ada hari, yaitu akhirat, di mana dinar dan dirham kalian tidak bisa lagi untuk denda kejahatan kalian. Atas dasar hadis tersebut diwajibkan meminta maaf atas segala kezaliman secara langsung. Enggak cukup secara langsung, terbuka dan rinci. Saya udah ghibah kamu ya, ghibahnya A, B, dan C. Harus rinci.
Karena hak manusia dalam kezaliman tidak akan bersih kecuali dengan meminta maaf, bahkan dengan penjelasan yang rinci. Misalnya gibah Anda kepada saya, fitnah Anda kepada saya ada 5. Kemudian Anda minta maaf global, mohon maaf ya saya udah fitnah kamu. Bahasa global itu akan saya terima. Oh ya nggak apa-apa. Tapi sekiranya Anda merinci fitnah Anda, mungkin saya nggak akan maafin. Saya fitnah kamu, apa itu? Saya tuduh kamu mencuri. Mungkin malam ini kamu akan ditangkap. Waduh, saya udah buat laporan palsu, sudah di BAP, dan mungkin nanti malam kamu akan ditangkap. Nah, banyak kezaliman terhadap orang lain yang sekiranya global dimaafin, tapi sekiranya terinci enggak dimaafin. Makanya kezaliman berupa ghibah dan fitnah ini tidak akan bersih sebelum Anda menyebutkannya secara rinci. Gimana tuh, berat nggak tuh? Makanya Nabi kita bersabda dalam hadis Abu Ayyub, "Wala taqul kalaman ta'zuru anhu ghadan." Hati-hati dengan ucapan yang memaksamu harus minta maaf. Karena minta maaf itu berat. Hati-hati dengan ucapan yang memaksamu harus minta maaf. Mohon maaf ya, di antara bentuk lemahnya pikiran seseorang bahwa dia bermudah-mudah dengan kata-kata yang mengharuskannya minta maaf, lalu dia tidak mampu minta maaf. Minta maaf itu berat, karena minta maaf itu resiko. Minta maaf itu berat, karena minta maaf itu harganya mahal. Begitu Anda minta maaf, korban Anda akan mengatakan, ini pencemaran nama baik, kamu saya lapor balik. Itulah jamaah sekalian. Maka nasihat Nabi kita sudah sangat bagus. Beliau mengatakan, tinggalkan ucapan yang memaksamu harus minta maaf. Karena minta maaf itu berat. Berat karena risikonya berat, berat karena harganya mahal, berat karena Anda harus merendahkan diri. Orang-orang yang gak merendahkan diri tidak bisa minta maaf. Orang-orang yang masih busungkan dada, orang-orang yang masih besar diri, orang-orang yang takabur, mereka tidak bisa minta maaf. Baik jemaah sekalian, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, inilah pendapat Imam Syafi'i, inilah pendapat Imam Abu Hanifah, dan inilah pendapat Imam Malik. Artinya 3 mazhab sepakat fitnah dan ghibah Anda tidak hapus dengan hanya minta maaf secara global. Apalagi tidak minta maaf. Tetapi Anda harus minta maaf itu pun dengan rinci. Sekali lagi, minta maaf global itu tidak membersihkan Anda, tapi ketika Anda rinci, itu betul-betul membuat Anda bersih. Ini pendapat disepakati 3 mazhab. Baik, mana kita cari yang ringan? Begitu kata ketiga imam tersebut. Keharusan merinci dalam hal ini merupakan syarat minta maaf. Jadi merinci fitnah dan ghibah Anda ini syarat minta maaf. Kenapa demikian? Karena menyebutkan kesalahan yang tidak jelas tidak dapat membersihkan dirinya. Anda minta maaf atas satu kesalahan Anda yang gak jelas, saya minta maaf ya. Anda gak ngomong kesalahannya, Anda minta maaf kepada saya atas satu kesalahan yang gak jelas. Karena Anda gak merinci, hakikatnya Anda gak minta maaf. Minta maaf Anda gak sah. Minta maaf Anda gak membersihkan diri Anda. Baik, ini alasan ketiga imam. Minta maaf atas kesalahan yang gak jelas tidak membersihkan diri. Makanya harus dirinci.
Pendapat lain ini adalah pendapat Imam Ibn Taimiyah. Imam Ibn Taimiyah disebut namanya dengan muhaqqiq. Beliau termasuk ulama muhaqqiq. Muhaqqiq dalam mazhab Imam Ahmad. Kalau dalam muhaqqiq dalam mazhab Imam Syafi'i seperti Imam Nawawi. Apa yang dimaksud dengan muhaqqiq? Arti secara umumnya adalah peneliti. Misalnya setelah satu imam atau beberapa imam melakukan ijtihad, lalu dia melakukan penelitian ulang. Nah, penelitian ulang ini dinamakan dengan tahqiq atau muhaqqiq. Nah, pendapat lain dalam hal ini Imam Ibn Taimiyah, beliau mengatakan cukuplah bertaubat kepada Allah serta memujinya di tempat-tempat ghibah untuk memulihkan kehormatannya. Jadi Anda nggak perlu minta maaf secara langsung, apalagi merinci fitnah dan tuduhan-tuduhan Anda. Ini semuanya tidak perlu. Apa yang mesti Anda lakukan? Pertama, Anda taubat kepada Allah. Nomor dua, puji orang yang pernah Anda jatuhkan dengan ghibah di tempat di mana Anda ghibah. Kalau Anda pernah ghibah orang ini melalui TV, Anda harus memujinya di TV. Kalau Anda pernah menggibah orang ini melalui tulisan, Anda harus memujinya dengan tulisan. Ini sama dengan meralat fatwa. Kalau ada fatwa yang salah, wajib diralat sesuai dengan fatwa itu disampaikan. Misalnya saya berfatwa melalui satu buku, ternyata salah. Tidak sah ralat fatwa saya secara lisan, tapi harus dengan cara buku juga. Ini ditegaskan Imam Ibnu Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, bahwa fatwa yang salah wajib diralat sesuai dengan fatwa yang salah itu disampaikan. Tapi orang-orang mutaakhir ini memang banyak yang jiwanya kotor. Banyak buku-buku yang salah, setelah dikritik buku ini stop, tidak lagi terbit. Itu tidak membersihkan dia. Anda harus menulis buku lagi. Untuk apa? Untuk meralat fatwa yang salah tersebut. Allah berfirman dalam Al-Quran, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu, kecuali orang-orang yang bertaubat, wa aslahu, lalu memperbaiki apa yang salah, wa bayyanu, lalu menjelaskan kesalahan. Jadi taubat saja tidak cukup, tapi perbaiki yang pernah salah. Memperbaiki yang salah saja nggak cukup, tetapi tegaskan di mana salahnya. Baiklah. Jadi Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, lisan yang sudah terlanjur fitnah terhadap orang lain, cukup yang pertama bertaubat. Nomor dua, pujilah orang yang pernah difitnah di tempat di mana Anda berfitnah. Baik, selanjutnya memuji orang tersebut tentu dalam rangka memulihkan kehormatannya. Kemarin dengan ghibah, dengan fitnah Anda telah merusak kehormatannya. Sekarang pujilah dia untuk memulihkan kehormatan itu. Kata Imam Ibnu Taimiyah, dan tidak perlu mengaku dan membuka kesalahan yang tertutup. Jadi kalau ghibah Anda ini, tuduhan-tuduhan Anda ini masih tertutup, dia nggak tahu bahwa Anda ghibah, bahwa Anda menuduh, ini tidak perlu dibuka. Saya ghibah kamu, memang dia tahu? Dia nggak tahu. Kalau dia nggak tahu, dia ya, kalau dia nggak tahu Anda ghibah, dia nggak tahu bahwa Anda memfitnah, sepanjang dia tidak tahu bahwa Anda pelaku, dalam hal ini tidak perlu dibuka. Apa alasannya? Alasan pertama, karena dapat mengakibatkan dampak yang lebih buruk. Terjadi dampak yang lebih buruk. Apa dampak yang lebih buruk? Dia tetap tidak memaafkan, dan Anda justru akan mengalami keadaan yang buruk. Jadi kalau tadi Anda ghibah,
bahayanya ada di satu sisi, dia saja yang berbahaya. Anda secara lahiriah tidak mengalami apa-apa. Tetapi begitu Anda terbuka, lalu Anda berkata bahwa saya telah memfitnah kamu, di sini ada dua bahaya. Pertama, Anda tidak dapatkan maaf dari dia, padahal itu tujuan Anda. Dan nomor dua, mungkin dia akan melakukan keburukan yang lebih besar. Anda memfitnah misalnya, akhirnya dia ambil pisau dan menusuk Anda. Jadi apa yang terjadi? Kata Imam Ibn Taimiyah, kalau fitnah ini harus dibuka secara rinci di depan korbannya, yang terjadi adalah keburukan yang lebih besar. Pertama, pelaku ghibah tidak dimaafkan. Yang kedua, pelaku ghibah mungkin akan mengalami tindak kezaliman yang lebih parah. Mungkin dia dipukul, mungkin dia dibunuh. Maka Imam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, membuka dan rinci ghibah tersebut ini tidak perlu, bahkan tidak boleh, karena mengakibatkan keburukan yang lebih besar. Berikut ini Imam Ibn Taimiyah memberikan satu alasan yang sangat bagus. Satu kebaikan dengan dampak yang buruk tidak sesuai dengan tujuan syariat. Satu kebaikan tetapi dampaknya buruk, ini tidak sejalan dengan syariat. Syariat itu menginginkan satu kebaikan hasilnya adalah kebaikan. Satu kebaikan hasilnya adalah kebaikan. Saya minta maaf, lalu saya dimaafin, nah itu maunya syariat. Tapi kalau saya minta maaf dengan cara rinci, hasilnya adalah keburukan. Pertanyaannya adalah, apabila kebaikan menghasilkan keburukan, apakah ini dinamakan dengan baik? Jawabannya tidak. Ini ambillah sebagai kaidah. Semua kebaikan tetapi menghasilkan keburukan, itu bukan kebaikan yang syar'i. Itu bukan kebaikan yang syar'i. Contohnya banyak sekali. Banyak sekali. Misalnya ada seseorang yang salah di masjid ini, atau dimanapun salah, kita subhanallah melihat kesalahan orang itu kan melihat kesalahan dengan benarnya kita. Paham maksudnya? Ada orang salah, saya terbiasa melihat salahnya orang dengan benarnya saya. Hasilnya apa? Hasilnya saya marah. Kenapa saya marah? Karena saya menggunakan kebenaran saya untuk melihat kesalahan dia. Jamaah sekalian, ini keliru. Anda nggak boleh begitu. Yang mesti Anda lakukan, lihat kesalahan orang lain seolah Anda melihat musibah. Apabila kesalahan orang lain Anda lihat sebagai musibah, yang muncul adalah rasa kasihan. Dengan rasa kasihan itu Anda akan memberikan nasihat dengan lembut. Ya misalnya Anda lihat ada seseorang yang melakukan zikir dengan cara yang salah, betul-betul salah. Ingat, posisi Anda ada dua ini. Anda melihat kesalahan itu dengan kebenaran Anda, itu akan membuat Anda nanti marah. Anda akan mengatakan, kamu belajar ini di mana? Ini agama dari mana ini? Itulah bahasa yang akan Anda ucapkan kalau Anda melihat kesalahan orang lain dengan kebenaran Anda. Tetapi jamaah sekalian, apabila Anda melihat kesalahan orang lain sebagai musibah, dia zikirnya salah, ya Allah, itu musibah. Kesalahannya itu musibah buat dia. Kalau kesalahan orang lain bagi Anda lihat sebagai musibah, Anda akan kasihan. Begitu Anda kasihan, Anda akan meluruskan dengan bahasa yang lembut. Dengan bahasa yang lembut. Nah, jadi mohon hal ini Anda perhatikan hari ini juga. Di depan Anda akan banyak sekali orang yang salah, dan jangan sampai mengambil posisi yang keliru. Lihat kesalahan orang lain sebagai musibahnya agar Anda kasihan, dan Anda luruskan dengan bahasa yang lembut. Dan jangan melihat kesalahan orang lain dengan kebenaran Anda, sehingga yang terjadi nanti Anda meninggikan diri dan Anda merendahkan orang lain. Kalau itu yang terjadi, dia salah, Anda sombong, hasilnya nggak ada. Baik,
Misalnya ada di sini yang salah, seperti tadi saya ambil posisi. Saya lihat kesalahan orang ini dengan kebenaran saya. Maka muncullah bahasa merendahkan. Kamu ini belajar agama di mana? Bisa agama cara. Hasilnya apa? Orang ini juga tidak terima nasihat yang merendahkan seperti itu. Akhirnya terjadilah cekcok. Akhirnya kita pun tidak tegur sapa selama berbulan-bulan. Lalu Anda berkata kepada saya, ini orang saya lurusin tapi orangnya ngeyel. Jemaah sekalian, bahwa Anda meluruskan dia adalah kebaikan, tapi kebaikan Anda menghasilkan keburukan. Sebab Anda menggunakan cara yang salah. Maka Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, satu kebaikan yang dampaknya adalah keburukan, berarti itu bukan kebaikan yang syar'i. Itu kebaikan yang keliru. Nah, oleh sebab itulah di antara salah satu ilmu dakwah adalah berdakwah dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Berdakwalah dengan hikmah. Apa yang dimaksud dengan hikmah? Di antara penafsiran tentang hikmah tersebut, berdakwalah dan fahamilah dampak. Fahamilah pengaruh daripada dakwah tersebut. Jadi kalau saya dakwah seperti ini pengaruhnya positif, lanjut. Tapi kalau saya dakwah pengaruhnya negatif, tidak usah dilanjut. Tidak usah dilanjut. Bahkan kalau saya dakwah pengaruhnya justru lebih buruk, dakwah saya haram. Maka Imam Ibnu Qayyim dalam Ilamul Waqi'in, beliau membagi nahi mungkar itu dalam 4 kategori. Pertama, Anda melarang kemungkaran, hasilnya kemungkaran itu berubah menjadi kebaikan. Ini hukumnya wajib. Nomor 2, Anda melarang kemungkaran, hasilnya kemungkaran itu berubah menjadi sesuatu yang boleh. Tadinya judi, akhirnya berubah memancing. Kalau yang pertama tadinya judi, akhirnya tilawah. Nahi mungkar dalam 2 hal ini hukumnya wajib. Baik. Nomor 3, Anda nahi mungkar, hasilnya kemungkaran yang lebih besar. Nahi mungkar seperti ini hukumnya haram. Contohnya dalam hadis Nabi, seorang laki-laki yang kencing di masjid. Sahabat-sahabat nahi mungkar bersorak, bertepuk, pulang, pergi. Kemungkarannya hanya di satu tempat, tapi kalau dihardik, ini kencingnya bakal kemana-mana. Ini namanya menghilangkan kemungkaran, tapi hasilnya kemungkaran yang lebih buruk. Nahi mungkar seperti ini hukumnya haram. Hukumnya haram. Baik. Nahi mungkar yang ketiga, yang keempat, Anda nahi mungkar sehingga nahi mungkar itu menjadi kemungkaran yang lebih ringan. Aduh, kalian pocok-pocok begini dangdut maksudnya. Berhentilah, ganti dengan tilawah. Enggak laku. Kalau tidak mau dengan tilawah, kalau begitu gantikan dengan yang bagusan dikit, yang masih ada bau-bau agamanya. Ya di sini Anda mengurangi satu kemungkaran nilai 100 dengan kemungkaran nilai 70. Kasidahan itu kan tetap kemungkaran kan? Ya, kasidah itu kemungkaran. Tapi bahwa ada lagu-lagu yang membangkitkan syahwat, ya, lagu anak-anak muda sekarang, ini kemungkaran 100% dan ini kemungkaran nilai 70. Nahi mungkar terhadap kemungkaran 100% sehingga menjadi kemungkaran 70%, hukumnya apa? Hukumnya harus, hukumnya wajib. Baik. Bahkan ada yang kelima, yaitu nahi mungkar bernilai 100%, bernilai 70% mengubahnya menjadi kemungkaran yang sama. Nomor ini terserah, mau nahi mungkar boleh, mau tidak boleh. Jadi intinya bahwa nahi mungkar itu walaupun salah satu prinsip dalam berahli sunnah adalah nahi mungkar, tetapi Anda harus jenius melihat hasil.
Nahi mungkar dengan hasil yang buruk itu bukan nahi mungkar yang diperintah. Baik. Selanjutnya Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, tapi apabila ghibah tersebut telah terbuka, maka diwajibkan untuk meminta maaf dan taubat. Kalau ghibah Anda ini sudah ketahuan, di sini Anda tidak bisa sekedar taubat. Anda harus menjumpai orangnya, Anda harus mengakui kesalahan, kemudian Anda minta maaf. Jadi dengan demikian dalam hal ini Imam Ibnu Taimiyah membagi meminta maaf terkait kesalahan terhadap manusia ada dua macam. Pertama, kalau kesalahan Anda ini telah terbongkar, maka Anda harus meminta maaf secara langsung, secara rinci. Tapi kalau kesalahan Anda ini belum terbongkar, misalnya orang ini digibah, tapi dia nggak tahu bahwa Anda menggibah, tidak terbongkar, tidak ketahuan, dalam hal gibah dan fitnah Anda tidak ketahuan orangnya, tugas Anda hanya bertaubat kepada Allah. Nomor dua, terus menerus memuji yang bersangkutan untuk memulihkan nama baik. Baik jamaah sekalian, itulah hukum taubat yang ke-7. Hukum taubat yang ke-8, masuk waktu? Sudah belum? Lanjut atau langsung? Lanjut dikit lagi. Apakah taubat mengembalikan kedudukan sebelum berdosa? Misalnya begini. Kedudukan Anda di sisi Allah nilai 70. Kemudian Anda berdosa, nilai 70 Anda pun akhirnya amblas menjadi nilai 20. Setelah itu Anda bertaubat. Nah, apakah taubat ini mengembalikan nilai sebelumnya, atau taubat ini hanya menghapus dosa dan nilai Anda nggak naik? Kesalahan Anda memang hapus, tapi kedudukan sebelumnya, nilai sebelumnya tidak tercapai. Nah, ini pertanyaan yang ke-8. Imam Ibnu Qayyim berkata, sebagian ahli berpendapat taubat mengembalikan seseorang pada kedudukan semula karena taubat telah menghapus dosa seolah tidak pernah terjadi. Anda berdosa sehingga nilai 70 Anda amblas, menjatuhkan Anda ke nilai 20. Tapi ketika Anda bertaubat, dosa yang menjatuhkan Anda ini seolah-olah tidak ada. Seolah-olah tidak ada. Karena dosa itu seolah-olah tidak ada, berarti nilai 70 Anda itu kembali Anda miliki. Ini pendapat pertama. Terlebih lagi, taubat merupakan kebaikan yang agung, yang sekiranya dosa telah menghapus kebaikan lain, maka taubat akan menambalnya. Bagaikan seorang yang telah jatuh pada sebuah lubang, kemudian seorang temannya mengulurkan tali, lalu ia pun memegang padanya dan kembali naik. Sekiranya Anda punya dosa, Anda punya kebaikan, dan kebaikan ini terhapus oleh dosa. Pekan lalu kita sudah jelaskan, ada 8, 9 atau bahkan 12 kebaikan yang menghapus kejahatan yang menghapus kebaikan. Seandainya Anda melakukan satu dosa yang menghapus kebaikan Anda, lalu Anda bertaubat, kata Imam Ibnu Qayyim, taubat ini akan menambal kebaikan Anda yang telah hilang. Berapa kebaikan yang hilang? 20 poin. Kebaikan 20 poin Anda ini akan tertambal dengan taubat, sehingga kedudukan Anda akan kembali utuh. Sebagian yang lain menyebutkan bahwa tidak akan kembali pada kedudukan semula, karena setiap manusia sedang naik dengan kebaikan, dan apabila ia berdosa maka ia akan jatuh. Meski taubat mengembalikannya naik, namun tetap saja ia telah terlambat. Anda dan saya, kita sama-sama berjalan di atas kebaikan. Tiba-tiba misalnya saya jatuh ke dalam dosa. Sewaktu saya jatuh ke dalam dosa, Anda berjalan terus dalam kebaikan, sementara saya sudah tertinggal. Nah, kalaupun saya bertaubat
berjalan lagi menyusul Anda, tetap saja Anda telah mendahului saya. Sehingga walau dosa itu hapus dengan taubat, namun saya tetap tidak akan menyusul orang yang terus berjalan. Tetap saja saya tidak akan kembali kepada posisi semula. Ini pendapat yang kedua. Seperti halnya dua orang yang sedang berjalan bersama menuju satu tujuan, tiba-tiba salah seorang tergoda dengan yang membuatnya sesuatu yang membuatnya berhenti atau mundur. Meski penyesalan membuatnya kembali berjalan, akan tetapi ia tidak akan menyamai temannya yang berjalan dengan terus. Betul taubat Anda menghapuskan dosa, tapi bahwa Anda kembali kepada semula enggak mungkin. Karena yang semula bersama Anda sudah berjalan jauh, sementara Anda telah terhentikan dengan satu godaan. Jadi bagaimanapun taubat menghapus dosa, tapi enggak mengembalikan kedudukan semula. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, aku mendengar Imam Ibnu Taimiyah berkata, persoalan ini kembali kepada kualitas taubat. Ini jalan tengah. Apakah taubat mengembalikan poin sebelumnya atau tidak? Kata Imam Ibnu Taimiyah, ini tergantung kualitas taubatnya. Sebagian taubat tidak mengembalikan kedudukan yang semula, sebagian lagi mengembalikan kedudukan yang semula. Nah ini dia. Kalau taubat Anda memiliki kualitas yang tinggi, taubat dengan kualitas tinggi ini bukan hanya mengembalikan Anda kepada posisi sebelumnya, tapi justru membuat Anda lebih baik daripada sebelumnya. Tapi kalau taubat Anda adalah taubat yang tidak serius, tidak kualitas baik, taubat dengan kualitas rendah ini hanya menghapus dosa dan tidak mengembalikan kedudukan Anda. Baik, di sini Imam Ibnu Taimiyah memberikan contoh seperti halnya Nabi Daud alaihissalam yang menjadi lebih baik setelah bertaubat. Ini ada pada surat Sad ayat 24 dan ayat 25. Itu ketika Nabi Sulaiman minta seseorang, Nabi Sulaiman punya istri 99. Kurang satu lagi. Nabi dia minta seseorang, istrimu begitu deh. Nah akhirnya ini kekeliruan Nabi Sulaiman. Akhirnya datanglah dua malaikat yang bersengketa, yang satu punya kambing sekian 99 dan yang satu punya kambing 1. Tiba-tiba yang punya kambing 99 mengatakan, serahkan kepada saya kambing kamu yang satu biar genap. Inilah dua orang berperkara di depan Nabi Sulaiman, Nabi Daud alaihissalam. Begitu dua orang ini berperkara, akhirnya Nabi Sulaiman tahu bahwa ini adalah dua malaikat untuk menyindir perilakunya. Apa yang terjadi? Fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anam. Saat itu juga Nabi Daud langsung sujud dan terus menerus istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, sebelumnya Nabi Daud ini keliru, tapi kemudian dia bertaubat, dan taubat Nabi Daud itu membuatnya lebih baik daripada sebelum berdosa. Atau saya berikan Anda contoh lain. Nabi Adam alaihissalam sebelum dia berdosa, anggaplah dia berada di level 70. Lalu ketika dia berdosa, level 70 ini kemudian jatuh, anggaplah menjadi nilai 50. Kemudian dia bertaubat kepada Allah dengan kualitas taubat yang sangat bagus. Kualitas taubat yang sangat bagus ini tidak cuma menaikkan Adam kepada posisi 70, tapi menaikkan Adam kepada posisi 80 atau 90. Ini jawaban Ibnu Taimiyah sangat bagus. Apakah taubat mengembalikan Anda kepada kemuliaan sebelumnya? Kata Imam Ibnu Taimiyah, taubat dengan kualitas bagus, yaitu taubat yang disertai dengan kesungguhan beramal saleh, ini akan menaikkan Anda lebih mulia daripada sebelum bersalah. Tapi kalau taubat Anda itu hanya menghentikan dosa saja,
tidak disertai dengan kesungguhan beramal saleh, taubat ini menghapus dosa tapi tidak menaikkan derajat Anda. Baik. Bagaikan dua orang yang berjalan bersama menuju sholat jamaah untuk mendapatkan saf pertama, tiba-tiba salah seorang terhentikan oleh godaan. Ada 3 kemungkinan yang terjadi. Apabila ia sadar dan segera berlari, maka ia akan sampai pada tujuan sesuai waktu. Nomor 2, apabila ia sadar namun berjalan dengan santai, maka ia akan sampai tetapi dengan waktu yang terlambat. Nomor 3, dan apabila godaan membuatnya lemah dan malas, maka ia akan kehilangan tujuan. Ini analoginya. Anda sudah terjebak oleh dosa? Iya. Nah, kata Imam Ibnu Taimiyah, kalau Anda sudah terjebak kepada dosa, bangkit dan berjalanlah secepat mungkin, tujuanmu akan tetap kamu dapat. Tapi kalau justru Anda bangun, Anda bertaubat, tapi jalannya santai, Anda akan terlambat. Dan yang lebih buruk lagi, ketika Anda telah tergoda, Anda telah terhentikan oleh dosa, Anda bangun, tetapi kemudian Anda malas-malasan untuk melanjutkan perjalanan. Kata Imam Ibnu Taimiyah, Anda tidak hanya terlambat, bahkan Anda akan hilang tujuan. Baik jamaah sekalian, sampai di sini pembahasan kita hari ini. Insyaallah yang akan datang adalah hukum taubat yang ke-9, yaitu antara ahli salah dan ahli taubat. Sampai di sini semoga bermanfaat. Bagi Anda yang hendak bertanya, dipersilakan.